Halo Scorpio, apa kabar? Semoga baik-baik selalu ya. Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Ini adalah general reading di mana aku akan membacakan terkait gimana sih kondisi hubungan percintaan di antara kamu dengan si dia untuk sisa bulan Januari 2022. Begitu ya. Kondisi hubungan percintaan di antara kamu dengan si dia, orang yang kamu fokuskan. Begitu ya, Scorpio ya. So, kita langsung mulai saja. Namun sebelumnya, sebelum kita melihat ke dalam hubungan percintaan di antara kamu dengan si dia di sisa bulan Januari 2022, kita akan mulai dulu dengan melihat kondisi hubungan percintaan kamu dengan si dia sejauh ini. Sejauh kamu menonton video ini, gitu ya. Kita mulai dari sana terlebih dahulu, baru setelahnya kita melihat ke kondisi hubungan percintaan di antara kamu dengan si dia untuk sisa bulan Januari 2022. Begitu ya. So, kita mulai saja. Aku shuffle kartunya dulu ya. Sebentar ya. Terima kasih, alam semesta. Sejauh ini, sejauh para penonton video ini menonton video ini, bagaimanakah kondisi hubungan dalam aspek percintaan di antara para Scorpio dengan orang yang difokuskan oleh masing-masing Scorpio? Satu kartu saja. Terima kasih, alam semesta. Oke. Terima kasih, alam semesta. Tolong perjelas dan atau pertegas maksud dari kartu Three of Cups ini. 3 kartu saja. Terima kasih, alam semesta. Oke. Terima kasih, alam semesta. So, Scorpio, untuk main energinya kita punya Three of Cups. Kemudian untuk 3 kartu klarifikatornya kita punya Ten of Wands. Kemudian kita punya Knight of Pentacles. Dan yang terakhir kita punya Six of Pentacles. Gitu ya. So, Scorpio, aku melihat sejauh ini, sejauh kamu menonton video ini, hubungan kamu dengan si dia sedang renggang.
sedang minim komunikasi atau bahkan tidak ada komunikasi sama sekali. Aku lebih ngerasanya di sini lebih banyak yang tidak berkomunikasi sama sekali. Sedikit dari kalian masih berkomunikasi tapi minim banget, renggang banget. Ibaratnya kalau ada sesuatu yang penting baru dibicarakan, baru berkomunikasi. Tapi banyak dari kalian benar-benar tidak ada komunikasi sama sekali. Begitu ya. Dan karena kondisi hubungan seperti itu, membuat hubungan sekarang ini serasa blunder, ambigu, kedepannya akan dibawa kemana, akan bagaimana. Satu sisi mau mempertahankan, satu sisi mau memperjuangkan, tapi ngerasanya, mikirnya, kok kayaknya kedepannya nggak ada harapan ya? Kok kedepannya kayaknya bakal sulit banget ya? Kok kayaknya bakal berat banget ya untuk menjalin hubungan, untuk memperjuangkan hubungan? Ada kondisi seperti itu yang kamu alami dan dia alami. Kamu dan dia, kamu dan atau dia alami. Begitu ya. Nah, untuk beberapa dari kalian, sekarang ini sedang putus, sudah pernah pacaran tapi putus, gitu ya. Namun, terlepas dari apapun status kamu dengan dia selama ini, sampai sekarang ini, gitu ya. Tapi, aku ngerasain banget kondisi kerenggangan, minim komunikasi, bahkan yang dominan adalah tidak ada komunikasi sama sekali. Dan oleh karena itu, sebenarnya ada keinginan untuk menciptakan rekonsiliasi. Karena sekarang komunikasi sedang tidak ada atau minim, kamu dan dia sebenarnya menginginkan adanya suasana hubungan yang fun lagi, enjoy lagi, komunikasi yang menyenangkan lagi, setidaknya. Kalaupun komunikasinya belum bisa sebaik dulu, at least jangan seperti sekarang ini, at least jangan sampai nggak ada komunikasi, ataupun kalau mau minim, tapi jangan seminim ini, jangan seminim sekarang ini. Seperti itu. Aku melihat kondisi di sana untuk hubungan kamu dengan si dia sejauh ini. Gitu ya. Kamu dan atau dia, salah satu atau bahkan kalian berdua, berusaha untuk positive thinking. Berusaha untuk ya udahlah, emang lagi bermasalah, tapi bawa santai saja, bawa happy saja. Berusaha seperti itu, dan itu bagus. Ada upaya untuk memaintain emosi diri, emosi dan pikiran, terutama emosi agar tetap positif. Walaupun situasi susah, tapi ada upaya untuk tenang, gitu. Baik dari kamu, dari dia, atau bahkan berdua. Gitu ya. Untuk beberapa dari kalian, isunya di sini erat kaitannya dengan adanya pihak ketiga yang terlibat dalam hubungan kalian, gitu ya. Pihak ketiga di sini, pihak ketiga kan bisa konteksnya misalnya kamu yang dealing dengan orang lain selain dia, atau dia yang dealing dengan orang lain selain kamu, atau hubungan kalian sendiri merupakan hubungan pihak ketiga. Nah, pihak ketiga bisa dalam artian itu, atau pihak ketiga dalam artian adanya pihak-pihak di luar kalian berdua yang terlalu masuk ke dalam hubungan kalian. Contoh orang tua, atau teman, sahabat gitu ya. Tapi pihak ketiga dalam konteks hubungan kamu dengan dia dalam readingan kali ini, aku ngerasainnya adalah pihak ketiga dalam artian antara kamu yang dealing dengan orang lain selain dia, atau dia yang dealing dengan orang lain selain kamu, atau kalian berdua sama-sama dealing dengan orang lain selain satu sama lain, atau hubungan kalian sendiri merupakan hubungan pihak ketiga. Aku merasakan energi pihak ketiga yang lebih ke arah sana, gitu ya. Oke. Aku juga mendapat energi di mana kamu dengan si dia itu satu circle, satu geng gitu. Jadi ada kamu, ada dia, ada teman-teman lain yang satu geng. Jadi kalian satu geng gitu loh, kalian satu circle. Aku merasakan energi di sana. Ada juga yang permasalahannya adalah terlalu sibuk atau fokus kepada karir dan atau finansialnya gitu ya. Antara memang sebenarnya nggak ada masalah apa-apa nih di karir dan atau finansial, cuman pengen fokus aja, sehingga secara tidak disadari ataupun disadari, percintaan kalian agak tersampingkan. Atau memang ada problems atau concerns tertentu,
terkait karir dan atau finansial, sehingga berdampak ke fokusnya tuh tersita ke karir dan atau finansial ini. Alhasil hubungan percintaan di antara kalian itu agak terkesampingkan. Aku mendapat energi di sana, gitu ya. Oke. So, Scorpio, kita bakal lihat ke dalam hubungan percintaan di antara kamu dengan si dia untuk sisa bulan Januari 2022. Begitu ya. So, let's see. Terima kasih, alam semesta. Bagaimanakah kondisi hubungan dalam aspek percintaan di antara para Scorpio dengan orang yang difokuskan oleh masing-masing Scorpio di sisa bulan Januari tahun 2022? Satu kartu saja. Terima kasih, alam semesta. Terima kasih, alam semesta. Tolong perjelas dan atau pertegas maksud dari kartu The Hierophant ini. 3 kartu saja. Terima kasih, alam semesta. Oke. Terima kasih, alam semesta. So, Scorpio, untuk main energinya kita punya kartu The Hierophant. Untuk 3 kartu klarifikatornya kita punya kartu Nine of Pentacles. Kemudian kita punya Nine of Wands. Dan yang terakhir kita punya kartu Five of Swords. Gitu ya. So, apakah di sisa bulan Januari 2022 perasaan sayang, perasaan cinta terhadap satu sama lain masih akan ada? Masih. Apakah di sisa bulan Januari 2022 keinginan untuk mencari solusi atas apapun permasalahan kalian masih ada? Masih. Tapi apakah di sisa bulan Januari 2022 kondisi hubungan sudah akan membaik? Belum. Karena walaupun di sisa bulan Januari 2022 perasaan terhadap satu sama lain masih akan ada dan keinginan untuk memperjuangkan solusi untuk hubungan kalian, untuk permasalahan dalam hubungan kalian masih akan ada, tapi sayangnya aku belum melihat solusi akan ditemukan. Gitu. Apapun yang menjadi beban pikiran,
permasalahan dalam hubungan kalian masih akan menghantui hubungan kalian, menghantui kamu, menghantui dia, salah satu atau bahkan kalian berdua. Masih cukup bikin greget, tidak stabil emosi dan pikirannya. Aku melihat di sisa bulan Januari 2022, kerenggangan masih akan terjadi. Di mana aku melihat kalian berdua di sisa bulan Januari 2022 cenderung akan lebih banyak menghabiskan waktu sendiri-sendiri. Kamu akan lebih berfokus pada aktivitas kamu, begitu juga dengan dia. Dengan tujuan untuk mengdistract pikiran, jangan sampai hanya berfokus pada percintaan, jangan sampai hanya berfokus pada satu sama lain. Aku melihat seperti itu, melihat dan merasakan energi dan kondisi seperti itu, gitu ya. Possible di sisa bulan Januari 2022, kamu akan melihat sosmed dia atau dia akan melihat sosmed kamu, di mana kalian melihat, loh kok dia happy-happy aja ya tanpa gue ya. Tapi sebenarnya hatinya unbalanced, tidak stabil, emotionally unstable, unbalanced gitu ya. Tidak stabil, tidak balance. Sepertinya aku katakan tadi, tampak luarnya itu bahagia karena sebenarnya mengdistract pikiran agar jangan sampai hanya berfokus pada permasalahan kalian berdua saja. Karena ada kesadaran baik dari kamu atau dari dia atau bahkan berdua. Kalau hanya berfokus pada percintaan tapi pada faktanya hidupnya tidak hanya pada percintaan saja, tapi masih ada kehidupan pribadinya seperti pekerjaan atau studi, keuangan, keluarga, dan lain-lain seperti itu. Jadi ada kerealistisan juga yang aku rasakan di sini, gitu ya. Aku melihat beberapa dari kalian kendalanya, permasalahannya adalah adanya perbedaan latar belakang, gitu ya. Bisa perbedaan kebudayaan, perbedaan keyakinan, kepercayaan, dan atau lain-lain. Tapi ada perbedaan di sini yang aku lihat dan aku rasakan. Kemudian jadi gini, ada pria yang merasa perempuannya ini terlalu independen, terutama secara finansial ataupun karir. Dan si pria ngerasa, gue belum sebagus dia loh finansialnya atau karirnya, alhasil pria ini minder. Nah, aku mendapat energi di sana. Gitu ya, itu pesan sangat spesifik. Akan ada yang perlu mendengar pesan tersebut. Gitu ya. Oke. So, Scorpio, kita bakal lihat sarannya untuk kamu dalam menjalani dan atau menanggapi hubungan percintaan dengan si dia. Gitu ya. So, we'll see. Terima kasih, alam semesta. Saran untuk para Scorpio dalam menjalani dan atau menanggapi hubungan dalam aspek percintaan di antara mereka dengan orang yang difokuskan oleh masing-masing Scorpio. Satu kartu saja. Terima kasih, alam semesta. Oke. Terima kasih, alam semesta. Kita punya kartu Lighthouse. Don't doubt your word. Dalam artian seperti ini. Aku ngerasain banget banyak Scorpio
yang menonton video ini yang merasa insecure pada dirinya sendiri. Duh, aku kurang cantik ya, aku kurang tampan ya, aku kurang baik ya dalam memperlakukan dia, aku kurang begini ya, kurang begitu ya. Yang pada akhirnya disadari atau tidak oleh kamu berdampak kepada action kamu kepada dia yang kurang baik. Contoh, kalau dia sedang bad mood, kamu jadi reaktif banget. Gara-gara aku ya, aku minta maaf ya. Duh, maaf dong, jangan gitu dong. Nah, aku ngerasain energi seperti itu. Nah, Scorpio, yang perlu kamu sadari adalah kamu fine-fine saja. Dalam artian, gimana bicaranya ya? Aku nih berusaha berhati-hati banget dalam berbicara, dalam mengucapkan pesannya. Jangan sampai terjadi misunderstanding nih, gitu. Fine-fine saja dalam artian, oke, kita manusia. Kita nggak luput dari kesalahan. Terkadang, permasalahan dalam hubungan possible kita yang sebabkan. Apakah itu wajar? Wajar banget. Kita manusia. Kita nggak luput dari kesalahan. Tapi Scorpio, nggak semua permasalahan disebabkan oleh kamu. Ada kecenderungan di sini, setiap hubungan bermasalah, kamu selalu menganggap kamu yang salah. Padahal nggak seperti itu. Contoh, kemarin, kamu dengan si dia baik-baik aja. Dia komunikatif banget. Dia manjain kamu banget kemarin. Hari ini tiba-tiba dia nggak seperti kemarin, agak lebih diam. Lalu kamu langsung reaktif kepada dia. Kamu kenapa? Kok berubah? Kok nggak kayak kemarin? Kok begini, kok begitu? Aku salah ya, minta maaf ya. Lu jangan marah dong. Dan lain-lain. Dia kalau berubah, jangan lupa, dia juga manusia. Dia punya mood yang bisa berubah juga. Kan kamu juga bisa bad mood. Mood kamu juga bisa berubah. Ya sama, dia juga begitu. Jadi, bukan berarti dia diam atau ada perubahan, lalu semua itu salah kamu. Bukan. Dia bisa aja punya permasalahan pribadi. Bisa aja moodnya emang lagi pengen sendiri dulu. Apakah kalau dia pengen sendiri dulu itu salah? Enggak. Dia juga manusia. Manusia perlu bergaul. Tapi ada kalanya manusia perlu sendiri juga, perlu me time juga. Iya, hubungan kamu dengan dia hubungan percintaan. Perlu adanya komunikasi yang heart to heart, mendalam. Tapi bukan berarti tiap hari, tiap saat. Ada kalanya butuh waktu sendiri-sendiri untuk melakukan refleksi, untuk me time, untuk evaluasi, untuk introspeksi diri. Insecurity ini yang nantinya bisa berdampak ke hubungan kamu dengan dia jadi nggak baik-baik aja. Padahal faktanya sebenarnya possible nggak ada apa-apa, dianya aja lagi pengen sendiri dan itu nggak salah sama sekali, itu wajar gitu. Kenapa ada insecurity seperti ini? Karena disadari atau tidak oleh kamu Scorpio, kamu ada ketergantungan. Ketergantungan terhadap apa? Ketergantungan kalau kemarin dia treat kamu baik, maka besok dan seterusnya dia harus treat kamu baik. Tapi jangan lupa, dia juga manusia. Perilaku bisa berubah-berubah. Perilaku akan bagaimana tergantung dari emosi. Emosi bisa berubah-berubah. Bahkan berubah setiap detiknya. Gitu. Kalau kamu berekspektasi bahwa dia harus memperlakukan kamu baik terus untuk setiap saatnya, itu merupakan tuntutan. Tapi tidak semua orang suka tuntutan.
apalagi pria. Pria itu pada dasarnya adalah makhluk penuh ego. Apakah salah pria sebagai makhluk penuh ego? Enggak salah. Kenapa enggak salah? Bukan karena aku cowok lalu aku ngomong seperti itu, tapi pria emang diciptakannya seperti itu oleh Tuhan. Masa kamu mau salahin Tuhan? Contoh, secara saintifik, cowok punya hormon testosteron, di mana hormon testosteron itu menjadi salah satu faktor yang membentuk sifat pria, yaitu kompetitif, agresif, dominan, egonya tinggi. Ya emang nature-nya pria seperti itu. Sama kalau cewek. Cewek kan rata-rata sensitif. Apakah salah? Enggak salah. Nature-nya perempuan seperti itu. Nah, ini ilmu nih. Mayoritas penonton aku adalah perempuan. Mayoritas penonton video-video aku adalah perempuan. Nah, perempuan, tolong diingat bahwa pria itu kan energinya maskulin. Perempuan itu energinya feminim. Maskulin itu kan aktif. Feminim itu kan lebih pasif. Nah, cowok nyarinya cewek. Maskulin nyarinya feminim. Gitu kan? Kalau kamu demanding kepada dia, menuntut kepada dia, menuntut itu adalah energi maskulin. Dan cowok tidak akan nyaman. Dan di sana, cowok bisa aja menghindar. Kenapa kamu demanding? Diawali dari insecurity kamu, yang sebenarnya nggak ada apa-apa di sana. Nah, itu ilmu. Gitu. Itu pelajaran. Itu pelajaran perlu diketahui. Gitu. Aku sih saranin, kalau kamu mau belajar ilmu itu, gitu ya, yang tadi kan aku lebih sampaikan kepada perempuan gitu ya, karena tadi mayoritas penonton aku adalah perempuan. Dan sebenarnya hubungan percintaan itu sebenarnya ya, yang dalam tanda kutip mengontrol itu perempuan sebenarnya seperti itu. Tapi mengontrolnya secara feminim, bukan secara maskulin. Kenapa perempuan yang mengontrol? Ingat ya, mengontrol dalam tanda kutip gitu ya. Kenapa perempuan yang mengontrol dan bagaimana cara mengontrolnya? Kamu harus menjadi seorang high value woman. High value, lawannya adalah low value. Tolong jangan ditranslate mentah-mentah high value adalah mahal, low value adalah murah. Tidak. Tapi lebih ke bagaimana, sederhananya adalah kalau high value, kamu bisa behave dengan tepat. Kamu bisa menanggapi suatu situasi, suatu kondisi, suatu hubungan dengan tepat. Dan karena cara menanggapinya tepat, maka suatu proses, suatu hubungan, suatu kondisi akan baik. Nah, kamu perlu belajar untuk menjadi seorang high value woman. Gimana caranya menjadi seorang high value woman? Kamu bisa personal reading gitu ya. Kita bisa ngobrol di sana dan aku akan jelaskan. Gitu ya. Oke, Scorpio, ini adalah hasil reading untuk kamu. Terima kasih banyak. Semoga readingannya bisa membantu dan bermanfaat. Aku minta maaf apabila ada salah-salah kata atau kata-kata yang kurang baik dan juga kurang berkenan. Kata-kata yang menyinggung, aku minta maaf. Jangan lupa untuk komen, like, dan share video ini, juga subscribe channel ini. Apabila kamu mau mengambil sesi ataupun paket personal tarot reading, kamu bisa kontak ke DM Instagram aku. Nanti aku akan lampirkan akun Instagram aku di comment section dan juga description box. Kamu bisa DM dan kamu
akan dilayani oleh admin aku. Dan kamu bisa tanya terkait price list, terkait tata cara booking slot, dan lain-lain gitu ya. Untuk price list sendiri sebenarnya sudah terlampir di description box gitu ya. So Scorpio, terima kasih banyak sekali lagi. Kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.